Sore ini kami akan memberi tips memilih air fryer. Jadi saya bukan mengendorse merek ya. Ini yang kebetulan yang saya ada. Namun saya akan memberikan tips memilih. Jadi air fryer itu pada dasarnya ada dua jenis. Satu yang digital, kemudian satu yang dengan tombol. Jadi pertama-tama kita harus memilih mana yang harus dipilih. Jadi untuk orang-orang yang ingin gampangnya, tidak mau ruwet-ruwet, memilih ini lebih gampang karena hanya dua tombol, satu tombol temperatur, satu tombol timer. Jadi kalau untuk ini, tapi saya ingin wanti-wanti ya, kalau teman-teman waktu membeli ini jangan hanya membeli yang satu tombol timer. Ada yang hanya satu tombol dan temperaturnya fix. Jangan sekali-sekali beli temperatur yang fix, karena kita akan mengatur apakah ini mau kita turunkan, karena kadang ada masakan yang kita tidak ingin, kita ingin pelan-pelan masaknya. Kalau langsung semua 200 bisa gosong. Jadi membeli, pilih yang dua tombol ya. Kemudian mengenai digital, ini berarti 180 dan timernya 12 menit. Ini saya lagi goreng. Ini juga harus hati-hati teman-teman beli. Saya pernah membeli, saya menanyakan apakah temperaturnya bisa saya set secara manual, sesuka hati saya, timernya sesuka hati saya. Jawabnya iya. Akhirnya pas datang produk itu, ternyata produknya preset, tidak kita bisa set sesuka hati kita turun, kita naikkan. Jadi sebelum membeli, perhatikan betul permukaan dari digital itu. Nanti saya akan tunjukkan harus apa yang harus dicari ya. Itu pertama. Kedua, mengenai kapasitas. Kalau ini kapasitas itu ada yang 5, ada 4, ada 3, ada yang di bawah 3. Ini kapasitasnya 5, ini 3, karena lebih kecil. Jadi saya saran, karena ini kalau untuk 3 sebenarnya kecil itu, kita nggak bisa, karena kalau kita terlalu kecil kita taruh banyak. Sistem dari air fryer ini adalah udara panas memutar ke bawah. Jadi kalau kita isinya padat, udara panas itu susah untuk menembus. Tapi kalau lebar dari samping-samping dia bisa masuk semua. Jadi saya saran kita kalau memang mau beli yang lebih besar. Kemudian mengenai semua dari binnya ini ada satu ini, dan semuanya coated ya. Untuk yang lebih baru, ada yang sudah dari granite coated, ceramic coated. Jadi kalau tentu yang ceramic coated, granite coated itu lebih mahal dari yang teflon coated. Kalau ini teflon coated ya. Jadi kalau memang dana ada, belilah yang granite coated. Bisa dari mana tahu itu granite? Jadi dia sudah berbentuk bintik-bintik seperti batu. Nah, itu granite. Dan arah tren itu ke granite ya semua. Ada satu hal ya, dalam menggunakan ini, sekarang ada jual ini binnya, bin dari silikon. Karena kalau kita semua makanan taruh di sini, nanti ada yang gosong, ada lengket. Ini kalau kita korek-korek nanti akan luka. Nah, teflon itu kan nggak boleh luka. Makanya kalau saya pakai ini. Saya pakai aluminium foil, saya taruh di sini, masukkan supaya ini awet. Karena saya pernah beli ininya aja dijual 225.000, dan saya beli ini cuma sekitar 500.000.
Jadi ini 250.000 setengah dari harga ini semua. Makanya pelajaran dari itu, makanya saya pakai aluminium foil ya. Dan sekarang ada yang terbuat dari ini, ada bin khusus untuk dijual di sini, untuk taruh ke air fryer. Cuma mahal saya lihat, harganya sekitar 300 sampai 350.000. Tapi kalau ada budget, bolehlah beli itu ya. Saya sementara ini masih memilih memakai aluminium foil. Lalu mengenai, jadi satunya kita memilih apakah berdasarkan digital atau manual. Lalu mengenai kapasitas ya, mau besar atau yang kecil. Kemudian bentuk. Ini bentuk yang sekarang yang mayoritas bentuknya seperti ini. Apakah ada bentuk lain? Ada. Ada yang dari kaca. Mesinnya taruh di atas. Dan itu kaca itu kapasitasnya lebih besar. Di atas, biasanya di atas 10. Itu bisa untuk kita memanggang ayam. Kemudian ada yang bentuknya berdiri tinggi, itu ada juga. Jadi macam-macam ya. Tergantung kita apakah kita ingin seni yang berbeda dengan yang lain ya. Itu mengenai bentuk. Kalau saya memilih ya bentuk yang standar aja. Ada yang kacangnya di atas. Kita bisa lihat makanannya. Sudah sampai di mana. Hanya saya merasa bahwa karena sistemnya ini elemen panasnya di atas, terus disedot oleh udara memutar ke bawah. Jadi saya rasa udara itu perlu ke bawah. Jadi kalau ke atas, itu bisa-bisa bagian atas itu enggak kelihatan atau lama masaknya. Itu hanya pemikiran saya, makanya saya tetap memilih yang dengan bentuk yang biasa saja. Kemudian satu hal lagi, kita membeli ini berdasarkan apakah ada after sales. Kalau nggak ada after sales nanti rusak bagaimana? Contohnya ini kalau rusak mau beli kemana? Jadi sebenarnya elemen dari ini juga nggak banyak. Paling ada satu fan, ada elemen panas, nggak ada lagi. Hanya terkadang ya seperti inilah, kalau ini rusak, kita perlu cari yang beli. Itu pertimbangan-pertimbangan. Kalau mengenai harga, kita kalau brand-brand yang terkenal, brand Eropa itu tentu harganya lebih mahal. Lalu brand-brand dari lokal di Indonesia juga ada. Kemudian brand dari China ada juga. Ada yang 200 ribuan, 300 ribuan. Terakhir brand-brand China itu sekitar 400 ribuan ya. Kemudian brand Indonesia itu sekitar 500 sampai 600-700 begitu. Kalau brand Eropa sekitar di atas 1 juta. Jadi semua terpulang pada masing-masing ya. Yang penting kita tahu apa yang mau kita gunakan, budget kita berapa, dan sesuai dengan keinginan kita. Ini tadi saya goreng ya. Ini saya memakai aluminium foil dan masih ada 5 menit. Saya ingin tunjukkan mengenai ini. Jadi kita harus memilih, ada yang naik turun. Ini timernya naik turun. Ini temperatur naik turun. Jangan beli yang nggak ada tanda naik turunnya. Kalau tanda nggak naik turun, berarti lebih besar karena dia itu berdasarkan preset. Jadi masuknya melalui preset. Ini juga ada presetnya. Jadi preset itu berupa apakah kita, itu untuk menggampangkan kita ya preset ya. Menggampangkan kita apakah kita ingin apa yang ingin kita goreng, apakah ikan, dia ada bentuk ikan. Jadi kalau preset itu ikan, ada ayam, dan ada pizza, ada yang untuk buat cake,
macam-macam untuk. Jadi kalau preset itu dia sudah menentukan berapa temperatur, perlu berapa lama untuk jadi. Tapi itu hanya sebagai pedoman. Dan untuk kita-kita yang eh, lebih suka berimprovisasi, sebenarnya preset itu saya sendiri kurang suka. Saya feeling aja dari sendiri. Dan juga untuk yang digital itu ada yang bisa untuk preheat dan bisa untuk maintain heat. Jadi dia taruh, nanti kalau sudah dingin dia bisa panas sendiri. Atau jadi berbagai macam. Saya cenderung untuk kalau tidak ingin ruwet, kalau ingin ruwet sedikit, belilah yang digital. Karena digital itu sebenarnya lebih gampang untuk untuk kita operasikan kalau sudah bisa, dan lebih banyak fungsinya. Ada yang ada delay timer juga, tapi ya tergantung lah ke uang itu ya. Kalau ini nggak ada, tapi untuk orang tua ya mungkin ini bagus, nggak usah berpikir. Seperti ini untuk microwave juga sama. Kalau microwave itu sama, ada yang digital, ada yang tombol 2 biji aja. Dan kebanyakan ada yang nggak mau ruwet-ruwet, beli aja yang tombol. Jadi semuanya terpulang dari individu masing-masing, dan demikianlah tips dari kami untuk Anda sebelum membeli air fryer. Hal-hal apakah yang perlu diperhatikan? Semoga tips ini membantu ya. Terima kasih.